dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Munib SAG MAG, yang kami hormati Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing FBS UNES, Ibu Dr. Nina Supriyatnaningsih MPD, yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara workshop pada hari ini 10 April 2021 dimulai. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembukaan oleh Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. 3, pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator Ibu Retno Purnawa Irawati. 4, tanya jawab. 5, penutup. Baik, acara berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan kepada Bapak Nafis. Berikutnya adalah sambutan kegiatan workshop publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Ibu Dr. Nina Supriyatnaningsih. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada narasumber yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Munib SAG MAG, dosen dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Asing, mahasiswa, kemudian dosen dari beberapa perguruan tinggi juga. Sepertinya ada yang ikut ya Pak Udin ya, temannya Pak Udin dari UNJ juga sepertinya ya. Kemudian Bu Wuli dari Bahasa Inggris, apakah hadir? Kemarin itu ikut hadir. Iya Prof. Jadi sebetulnya ini untuk dosen jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, tetapi karena ada permintaan dari mahasiswa dan dosen dari berbagai jurusan, jadi kami perkenankan karena sama-sama untuk belajar ke Prof. Dr. Abdul Munib SAG MAG, mohon izinnya Prof. Terima kasih Prof. Yang telah berkenan hadir kembali ya pada acara workshop lanjutan kemarin.
yang bertema Kiat Menembus Jurnal Scopus. Harapan kami semoga apa yang disampaikan nanti oleh Profesor Dr. Abdul Munib SAG MAG dapat memberikan semangat kepada saya secara pribadi, juga kepada teman-teman untuk tidak takut dan terus mencoba agar dapat menembus jurnal Scopus dari artikel yang telah ditulisnya. Demikian mungkin pengantar dari saya. Salam hormat dari Ibu Dekan, karena Ibu Dekan kemarin sudah memberikan sambutan dan membuka acara. Jadi hari ini Ibu Dekan menugasi kepada saya untuk memberikan pengantarnya. Bu Dekan, hari ini ada kegiatan di kemahasiswaan, Prof. Demikian salam hormat dari beliau. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pewara. Terima kasih, Bu Silvi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Rina. Sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu kita mengambil gambar, ya. Pak Nafis minta tolong untuk screenshot. Bapak, Ibu yang kami hormati, mohon untuk menyalakan videonya. Pak Lutfi juga mungkin bisa membantu nanti mengambilkan gambar. Satu, dua. Pak Nafis mau coba oleh Pak Nafis atau mau coba oleh saya? Oke, Pak Alfi, ini saya juga sudah ini. Oh ya, baik, silakan. Yang kedua ini dua ya, oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah saya capture ya. Baik, terima kasih Pak Nafis, Pak Lutfi. Acara berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu pemaparan materi, ya, workshop publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi dengan tema Kiat Menembus Jurnal Scopus yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Munib dan akan dipandu oleh Ibu Retno Purnama Irawati. Silakan Ibu Retno. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Ibu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu pada kegiatan workshop hari yang kedua. Kalau kemarin kita semua sudah belajar mendapatkan tips-tips yang banyak dan lengkap dari Bapak Profesor Dr. Abdul Munib mengenai bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan sitasi yang kita miliki. Hari ini, ya, insya Allah kita akan belajar banyak juga kepada beliau bagaimana kiat agar kita bisa menembus jurnal Scopus, ya, terutama buat dosen dengan jabatan fungsional rektor kepala yang tiap akhir tahun itu kami selalu mendapat rapot merah kalau belum berhasil menembus jurnal internasional. Ini kesempatan yang sangat berarti juga buat Bapak Ibu semua. Semoga banyak tips ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, beliau telah banyak menghasilkan jurnal, terutama jurnal-jurnal yang terkait dengan translation, ya, yang berhasil menembus jurnal terindeks Scopus, ya. Baik, Bapak, mohon izin, apakah Bapak akan menampilkan PPT melalui layar atau boleh berkenan jika dibantu melalui kami? Mudah-mudahan saya bisa. Ini laptop. Oh, monggo. Monggo. Biar lebih independen. Yeah. Dipersilahkan Bapak Profesor Dr. Abdul Munib untuk menyampaikan materi. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi menjelang siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah, hari Sabtu menjelang beberapa hari masuk ke bulan Ramadan ya, dan Syaban. Syaban kalau orang Jawa bilang ruah itu dari kata arwah, bulan ruh, maka di dalam tradisi Jawa ada namanya nyadran silaturahim pada orang-orang yang sudah mendahului kita. Persoalan boleh tidak boleh itu persoalan etis, nanti biar dibahas oleh ahlinya. Ini hanya mengingatkan bahwa sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Ibu Dekan yang kami hormati, kemudian Ibu Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Ibu Dr. Rina Supriyatna Ningsih, pembawa acara Bu Sylvia, kemudian moderator Bu Retno, teman-teman kolega dosen UNES, dan juga dari tempat yang lain, perguruan tinggi yang lain, adik mahasiswa yang berbahagia. Saya juga sebenarnya punya kenangan dengan UNES. Dulu pembimbing tesis saya itu, tidak tahu saya mungkin murid yang durhaka, nggak pernah silaturahim. Namanya Profesor Dr. Mak Sudarsono. Masih sugeng nggih? Prof. Mak Sudarsono dulu pembimbing tesis saya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana meningkatkan prestasi. Sekarang kita coba sharing. Saya tidak menggurui, sharing artinya bertukar pengalaman, kira-kira bagaimana sih strategi yang bisa kita tempuh untuk bisa menulis artikel yang kira-kira dilirik oleh editor di line pertama, rank pertama di jurnal itu, untuk kemudian bisa memasuki tahap selanjutnya. Sebelumnya saya cek tone dulu, bisa didengar nggih? Bisa Bapak, Jelas, Prof. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dulu awal. Ya, kiat menulis artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi materi diskusi kita. Pertama yang perlu kita kenali dulu adalah, karena ini terus terang aja ya, bahwa menulis artikel di Scopus ataupun jurnal internasional bereputasi bagi dosen ini setidaknya karena memang motivasi tertinggi adalah untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkat kita. Maka yang paling pertama kita harus dimengerti adalah aturan yang membahas, mengatur regulasi tentang itu seperti apa, biar tidak salah langkah. Karena ternyata banyak juga yang sudah punya tulisan ketika di Jakarta, tim penilai angka kredit pusat itu ternyata menyatakan bahwa tulisan tersebut tidak memenuhi syarat karena beberapa hal itu ternyata bisa sebelumnya. Baik, berikutnya, jadi setelah pahami aturan, kalau saya tipsnya kalau sebelum memulai ya, cari jurnal dulu, lalu pelajari skop, ruang lingkup jurnal, isinya membahas tentang apa, kemudian kita teknik membaca artikel-artikel yang ada di situ untuk mengetahui kecenderungan temanya, corak tulisannya, kedalaman isinya. Jadi mau tidak mau penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Tidak mungkin kita bisa menulis kalau kita tidak membaca. Berikutnya, kalau kita tertarik, kita pelajari tentang template atau petunjuk bagi penulis, apa yang harus dilakukan, bagaimana gaya selingkungnya,
bagaimana tentang model citasinya, dan seterusnya. Kalau ini sudah ditempuh, langkah berikutnya adalah kita sendiri yang mengukur apakah kita mampu atau tidak untuk memasuki atau mencoba melamar, mensubmit artikel kita ke sana. Kira-kira kalau tema-tema yang ada di jurnal itu seperti itu, dengan karakter tulisan seperti itu, dengan kualitas yang seperti itu, kita bisa mengukur kemampuan kita. Kalau merasa sudah mampu, baru mulai menulis, proses menulis, kemudian mensubmit. Proses submit ini kemudian mudah-mudahan direspon secara baik oleh editor, bahwa di situ nanti ada revisi kita lakukan. Kalau kemudian sudah diterima, kita tinggal merayakan. Kira-kira ada 9 hal yang akan kita bicarakan pagi. Pertama tentang pahami aturan. Ini mengenai angka kredit terbaru ya, proses SOP ya, pedoman operasional penilaian, bahwa sejak tanggal Juli 2020 sampai 31 Desember itu sudah digunakan PO yang terbaru. Yang salah satunya adalah tentang ini yang mungkin perlu dipahami, bahwa persyaratan untuk guru besar adalah artikel yang selaras sesuai dengan bidang ilmunya dan juga pendidikan S3-nya, cuma kemudian dipilah menjadi 3 klaster. Kita masuk pada Arts and Humanities, termasuk di dalamnya adalah rumpun ilmu agama dan ilmu humaniora. Saya berada juga di sini. Ini lumayan, jadi indeksnya atau impact faktornya adalah 0,25 untuk Scopus. Maka nanti kalau kita mau mencari jurnal yang bisa menjadi persyaratan untuk guru besar, carilah jurnal-jurnal Scopus yang memang nilai impact faktornya di atas 0,25. Kemudian persyaratan administratif yang lain, pembimbing dan seterusnya, saya pikir tidak ada masalah. Yang penting ini, ini akan menjadi masalah kalau beliau, para dosen yang sudah bergelar doktor, tetapi perguruan tingginya belum memiliki prodi doktor, mungkin agak susah karena dia harus melakukan pembimbingan di tempat lain. Nah, yang berikutnya, kalau saran saya, sebelum kita menulis, beda kalau sudah menulis ya, kalau sudah menulis baru cari jurnal nggak masalah. Tetapi kalau belum mulai menulis, lebih baik kita cari sasaran tembak dulu. Kita cari jurnal dulu. Jurnal mana yang akan menjadi sasaran tulisan kita. Nah, kita cari di bidang ilmu kita. Jangan coba-coba kita cari jurnal yang di luar kompetensi kita. Syaratnya adalah impact factor di atas 0,25 dan Bapak Ibu saya pikir sudah bisa menggunakan sebuah website untuk sebagai pedoman awal untuk menemukan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, yakni dengan skema GoJR ya, tinggal klik di sini. Nah, saran saya jangan sekali-kali mensubmit artikel ke jurnal yang impact faktornya di bawah batas, karena dipastikan tidak bisa menjadi syarat khusus untuk kenaikan guru besar. Mungkin ada sih yang kasus-kasus tertentu, tapi sebaiknya kita hindari yang ini. Kita main di level yang kira-kira bisa menjadi kunci Inggris. Orang memiliki artikel Scopus mungkin lebih dari 1, tapi kalau tidak ada yang memenuhi syarat, maka pintu masuknya masih tertutup, masih harus melengkapinya lagi. Nah, upayakan jurnal yang kita cari, bisa gunakan filter yang tersedia di website, sesuai bidang keahlian kita. Kalau kita tekuni di dunia atau di bidang ilmu bahasa dan seni, ya silahkan. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang berbeda dengan disiplin kita. Bahwa nanti kita setelah itu mau menulis apapun terserah, tapi ini kan kepentingan untuk fungsional kita. Kalau bisa cari yang bersifat open access, karena ini lebih
lebih bisa dibaca orang, meskipun tidak semua jurnal yang bersifat open access ini gratis ya. Bisa juga kita kena charge, tapi itu bukan masalah, bukan pembicaraan kita. Yang penting kita terima, yang penting artikel kita diterima. Persoalan mengenai fee, mengenai biaya submit, itu insya Allah nanti kalau sudah oke, tentu banyak sponsor yang siap untuk membantu kita. Kalau memungkinkan, kalau kita memang baru mulai bermain-main di sini, tahap pemula, ya carilah yang kira-kira di Asia Afrika. Tapi jangan ada banyak pengalaman jurnal-jurnal yang terbit di India ini agak bermasalah, kecuali memang benar-benar Anda bisa melacak secara seksama tentang validitas data yang diberikan. Seringkali yang bermasalah ada banyak jurnal-jurnal yang predator itu. Baik, pastikan tidak dalam status dihentikan atau discontinue. Karena kalau sudah discontinue, ya buat apa kita menulis di situ? Dan karena kepentingan kita kan untuk kepentingan kenaikan pangkat. Dan temukan jurnal yang frekuensi terbitnya cukup tinggi. Bapak Ibu, ada jurnal-jurnal yang ternyata tidak menggunakan biasanya ada 2 kali di annual, kemudian ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Tapi ada jurnal yang sifatnya bulanan. Bulanan artinya selagi artikel itu sudah memenuhi syarat, ya diterbitkan. Dan artikel yang dimuat cukup banyak dan konsisten dalam semua penerbitannya. Asal catatannya konsisten, kemudian melalui proses yang panjang, yang memang benar-benar ketat, seksama, mulai dari screeningnya sampai kemudian reviewnya melalui tahapan-tahapan yang memang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Hindari jurnal-jurnal yang tawaran, seringkali masuk email kita ya, tawarkan jurnal-jurnal yang gampang terbitnya tanpa proses review. Itu nanti sudah keluar biaya, malah repot kita. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Ini beberapa jurnal yang tandanya adalah open access di bidang linguistik. Mungkin nama-nama jurnalnya agak asing, tapi yang ingin kita tekankan adalah adanya mencari yang memenuhi syarat. Di sini ada Q1, ini jelas memenuhi syarat, 2,69, 0,269 berarti memenuhi syarat, Q2, dan semuanya ini di atas, nah yang ini mungkin 02,49, tapi ini data tahun lalu, silahkan nanti kalau tahun terbaru sudah berubah. Nah, yang ke sini ke atas semua adalah memenuhi syarat untuk mencapai impact factor 0,25. Nah, kita ambil, mungkin kalau kita tertarik ya masuk saja ke jurnal itu, kita cari artikelnya. Nah, contoh di sini adalah Open Linguistic, berarti yang di mana ya? Ini, Open Linguistic, ini terbit di mana ini? Oke. Ini contoh saja. Nah, dia sudah Q2, SCL-nya 0,27, artinya jurnal ini secara normatif sudah memenuhi syarat bahwa nanti akan ada review dari penilai angka kredit pusat, urusan lain. Yang penting kita sudah yakin bahwa ini batas minimal terpenuhi 0,25. Nah, kita lihat beberapa artikel yang terbit, ini open access juga. Kalau kita lihat artikel-artikel yang ada di sini, tentu ini bisa di-download, dibaca, baru kita kemudian membaca secara serius
artikel-artikel yang relevan dengan bidang ilmu kita. Yang nggak relevan nggak usah dibaca kalau nggak punya waktu, kecuali kalau kita ingin lebih dalam memahaminya. Contoh di sini ternyata ini masalah translation, kemudian di sini juga masalah English language teaching ya. Jadi jurnal-jurnal ini masih skopnya adalah di bidang applied linguistic. Baik. Pelajari tentang ruang interaction for authors. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang calon penulis. Ternyata di sini jurnal ini bicara tentang banyak hal, terutama mengenai subfile of linguistic. Berarti ini sesuai dengan bidang kita, baik ilmu sastra, ilmu bahasanya maupun pelajaran bahasanya. Nah, kalau sudah yakin sesuai dengan bidang ilmu kita, ternyata cukupnya juga banyak sekali, ada fonetik, fonologi, morfologi, sinteks, semantik, pragmatik sampai tipologi, bahkan ada historical linguistik, comparative linguistik, dan anthropological linguistik, sosiolinguistik. Tampaknya ini adunya wa ma fiha, khusus di bidang ilmu bahasa. Ada discourse analysis dan macam-macam. Bahkan second language education, first language acquisition, dan seterusnya. Bahkan sampai sesuatu yang mungkin saya jarang memahami ini, tetapi ternyata linguistik juga bisa atau nikah siri dengan ilmu matematika dan ilmu komputer ya. Nah, kita tinggal download aja di website tersebut tentang petunjuk bagi penulis. Karena kita mulainya cari jurnal, pelajari jurnal itu, feeling kita menyatakan saya mampu untuk nulis itu, ya udah kita pelajari di situ. Kalau nyerah, ganti jurnal. Ukur kemampuan kita. Apakah jurnal tersebut memang sudah sesuai dengan disiplin ilmu yang selama ini kita tekuni? Ini ukuran pertamanya di sini. Mau tidak mau kita ingin menulis, ingin menunjukkan bahwa tulisan kita ini bisa diterima oleh komunitas ilmiah di bidang ilmu yang kita pelajari. Refleksi berikutnya, seberapa besar peluang tema artikel kita? Mungkin tema artikelnya masih ada di angan-angan, tapi setidaknya selama ini kan kita sudah belajar tentang ilmu kita. Maka kalau saya nulis ini, kira-kira jurnal itu masih dalam ruang lingkupnya, bukan ya? Apakah kalau mau menulis ini ada nggak ya tema-tema yang relevan dengan gagasan yang akan saya tulis? Nah, berapa persen penulis asing yang berasal dari bukan negara tersebut? Artinya apa? Kita tentu ya, kadang sebuah jurnal itu berada di sebuah negara, penulisnya lebih banyak dominan dari dalam negeri negara tersebut. Nah, kalau memang peluang, tapi kalau aturan yang sesungguhnya kan ada persentase untuk penulis asing. Nah, kira-kira kalau penulis asing ikut berkontribusi di situ, diterima tidak? Dari mana sih penulis asing yang sudah masuk di situ, dari mana saja? Tulisannya seperti apa sih? Nah, kira-kira itu dulu. Nah, berapa lama waktu ini juga perlu dipikirkan. Jangan sampai kita nulis di submit ke jurnal itu, tapi keputusan diterima atau ditolaknya ternyata lama sekali, sampai ya bertahun-tahun, itu kontraproduktif juga. Nah, kita lihat. Nah, informasi ini bisa dilihat dari contoh-contoh artikel yang ada. Artikel yang baik itu biasanya kan ada informasi kapan artikel itu disubmit, kapan artikel itu direvisi, dikembalikan lagi sampai dipublish. Nah, proses reflektif ini akan menentukan langkah dan keberanian kita selanjutnya. Kalau sudah oke, timbul kepercayaan diri, ukurannya gampang. Kalau Anda atau Bapak Ibu baca artikel di jurnal itu lalu dalam hati mengatakan, kayak gini saja bisa jadi artikel. Nah, itu saya yakin, itu 75% percaya dirinya sudah tinggi, artinya 75% artikelnya sebenarnya sudah jadi. Tapi kalau kita
baca artikel itu kemudian kita geleng-geleng kepala, dahi kita berkerut, wah ini alamat nih. Jika kita merasa mampu untuk ikut ambil bagian, ya maju terus. Maju terus. Kalau nggak sanggup, ya jangan bertempur terus. Kita capek nanti energi kita habis. Maka siap cari jurnal yang lain. Nah ini ada nasihat dari orang Jawa. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kalau memang kita mengukur diri kita mampu, ya ayo kita lanjutkan. Persoalan nanti apakah kemudian minta bantuan berkolaborasi dengan orang lain, itu urusan berikutnya. Tapi kita sudah yakin betul, kita nanti sebagai penulis utama, yakin bahwa tema ini kira-kira punya peluang untuk diterima, ya sudah, maju terus. Nah, setelah itu barulah kita memikirkan tema yang akan ditulis dengan disiplin kita dan kemungkinan diterima. Baik. Oke, sebagian besar dari kita mungkin mulai langkah dari menulis artikel dulu. Tulis artikel sesuai bidang ilmu kita hias, kita sempurnakan, baru kita mencari jurnal yang untuk disubmit. Ini ada sebagian yang begitu. Nah, kalau menurut saya ya itu silahkan saja ya, banyak cara menuju Roma. Menurut saya langkah ini kurang tepat karena kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang melelahkan. Bayangkan kalau kita sudah sempurna atau sudah merasa bahwa model citasi yang sudah dilakukan sudah menggunakan sistem catatan kaki atau dengan bisa body note, tetapi ketika masuk jurnal itu harus mengikuti format mereka, maka kan penyesuaian-penyesuaian ini tentu melelahkan. Itu baru satu artikel. Nanti ya kalau diterima, kalau nggak diterima, cari jurnal lagi. Menyesuaikan lagi, cari lagi, menyesuaikan lagi. Wah ini menurut saya langkah ini kurang efektif karena menurut saya the real winner is the fastest. Pemenang sejati itu sekarang bukan yang the fittest, tapi the fastest, yang tercepat. Kita sudah berlomba dengan waktu yang disediakan. Baik, kalau sudah yakin, maka selanjutnya adalah mulai menulis. Nah, dalam proses menulis ini tentu banyak tahapan yang harus kita lalui agar tulisan kita bagus. Tulisan kita dilirik oleh orang. Tulisan kita setidaknya itu membuat mata netizen, mata orang yang sedang mencari jurnal itu melirik. Kalau dilirik aja enggak, apalagi dibaca kan gitu. Maka judul-judul yang dibuat kita tentu harus eye-catching ya, bisa menahan, bisa ya lirikan mata bisa menggoda orang. Nah, dalam mulai menulis ini ada beberapa tahapan, Bapak Ibu saya pikir sudah biasa melakukannya, cuma kita akan mengingatkan kembali atau mempertajam choosing problem, jadi memilih problemnya, kemudian membangun bibliografi. Setelah ini sudah kuat, kita lakukan positioning, riset kita, tema kita di tengah hasil riset yang lain. Lalu mulailah lakukan writing, mungkin tidak langsung dalam bahasa Inggris atau bahasa tempat jurnal yang akan kita submit. Boleh ditulis dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian proses translating, penerjemahan, direview sendiri, proses review, ya, checking plagiarism secara individu, lalu kemudian submit. Nah, di choosing problem, kemarin saya singgung sedikit. Menurut saya, jurnal-jurnal internasional itu skop pembacanya bukan hanya orang Indonesia, apalagi orang Jawa Tengah, apalagi hanya khusus orang Semarang. Semarang aja dipertajam lagi menjadi orang Sampangan atau Gunung Pati, bukan begitu. Karena sifat jurnal itu sifatnya global, sifatnya internasional, maka meskipun tulisan kita ini berbasis lokal, harus mampu dikomunikasikan secara global. Ini kata kunci menurut saya. Nah,
mengglobalkan yang lokal. Objek kajian kita mungkin ada di Jawa Tengah, bahkan mungkin di sebuah dusun. Tapi bagaimana objek yang ada di dusun, di pucuk gunung, bisa diterima, dibaca secara menarik oleh pembaca dari New York, dari London, dari kota-kota yang lain yang memiliki concern pada bidang ilmu yang sama. Nah, menurut saya contoh-contohnya begini. Ini misalkan, mengangkat tema karya sastra lokal dalam perspektif teori yang sudah mengglobal. Karena tema karya sastra tersebut ternyata ditemukan juga di belahan dunia lain. Udahlah, contoh mungkin saya nggak ahli di bidang ini, tapi setidaknya roman atau karya sastra yang menceritakan tentang percintaan dua sejoli yang hidup semati. Mungkin di barat punya konsep Romeo and Juliet. Di Jawa juga ada. Zaman Mataram itu ada kisah sampai dua-duanya mati bersama. Itu kisah Roro Mendut dan Pono Citro, makamnya ada di Gaduh sana. Itu juga menarik, cerita-cerita lokal yang mengkisahkan percintaan dua orang yang karena ada satu dan lain hal, kemudian mereka bisa bergugur bersama. Atau kisah yang lain, yang secara global itu ternyata bukan hanya ada di Indonesia, di tempat yang lain juga ada. Struktur ceritanya, mungkin tokohnya bisa beda-beda. Nah, mungkin ini bisa dikatakan melokalkan, mengglobalkan yang lokal. Atau mungkin bisa juga keunikan orang Jawa dalam berkomunikasi. Orang Jawa ini kan mungkin Bu Kajur waktu penyesuaian dengan orang Jawa, apalagi Jawa-Jawa yang agak susah mengemukakan pendapatnya secara lugas, itu memahaminya agak susah. Orang Jawa itu paling susah mengatakan boten. Kok ditawari makan, dirinya lapar aja, ditawari makan, dirinya udah kenyang, ya jawabannya nggih, kula sampun. Seperti itu ya, Prof. Jadi agak susah mengatakan tidak orang Jawa itu. Atau dalam proses berbahasa, karena ditemukan adanya stratifikasi berbahasa, jadi orang Jawa itu nggak mungkin toh mbasake awake dhewe. Kok sepinter apapun dia tidak akan pernah ngunggul ke awake dhewe dalam menggunakan bahasa kromo. Kalau ada orang seperti itu dianggap orang yang tidak, orang kejawan, sudah hilang budaya Jawanya. Nah, apakah pola-pola komunikasi ini mungkin bisa masuk psikolinguistik atau sosiolinguistik itu ditemukan juga di belahan dunia yang lain. Nah, kalau sudah ada cantolan artikel yang mirip, yang relevan, nah why not kita nggak perkenalkan tema bagaimana orang Jawa berkomunikasi. Masuk kita juga. Nah, yang ini yang saya tertariknya di sini. Karena memang ini sedang agak concern. Makam keramat lokal, ternyata di belahan dunia lain, tema-tema tentang sacred places ini menjadi kajian yang ilmunya semakin berkembang. Bahkan ada buku petunjuk wisata tempat-tempat sakral sampai segitunya. Nah, berarti ketika kita bicara tentang petilasan, ketika kita bicara tentang tempat-tempat angker, ketika kita bicara tentang tempat-tempat yang konon dianggap wingit, di situ ada makam orang hebat, dikunjungin orang menemukan pengalaman spiritual di situ, itu bisa kita komunikasikan secara global, karena di tempat lain pun ada, tinggal nanti kita konekskan, kita lihat temuan di sana seperti apa, temuan di sini seperti apa, kita bikin link dalam bentuk citasi dan seterusnya. Insya Allah nanti pembaca di luar negeri pun akan manggut-manggut. Oh iya toh ternyata. Oke. Bisa juga memaparkan fakta historis lokal yang ternyata terhubung dengan secara global. Saya nggak tahu ya. Di Jepara itu katanya ada benteng Portugis. Yang secara sosiologis, mohon maaf ini, saya hanya apa namanya,
terima informasi, mudah-mudahan tidak benar. Orang-orang daerah situ katanya cantik-cantik. Lah ini hubungannya dengan Portugis di mananya? Oh ternyata ada kaitannya bahwa dulu itu di Pelabuhan Jepara didatangi oleh orang asing, mereka kemudian melakukan kawin-mawin dengan penduduk lokal, jadilah perbaikan keturunan sehingga gadis di pantai itu menjadi gadis yang cantik-cantik karena ada unsur baratnya misalkan. Ini ada sejarah. Kenapa orang Palembang itu wajahnya mirip Chinese? Oh ternyata dulu Cina itu sebelum mampir ke Jawa itu mampir ke Palembang dulu dan seterusnya dan seterusnya. Nah artinya terhubung dengan sejarah global. Sejarah global. Bisa saja, mohon maaf di mana ya di Tuban atau apa itu yang dulu kedatangan pasukan Lehat untuk menyerang Kertanegara. Lalu diserang balik oleh Raden Wijaya dan seterusnya. Oke, meneliti tentang naskah terjemahan yang ternyata berdampak luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia. Ini sebagai contoh antara translation dan terorisme. Mungkin agak unik. Terorisme kok dikaitkan dengan terjemahan. Ternyata bisa juga menemukan titik temunya. Saya sudah memiliki bahan-bahan yang mungkin bisa dikembangkan bahwa terorisme itu bisa terjadi karena adanya ide yang disebarkan melalui buku terjemahan. Nah, relasi seperti ini kalau kita jelaskan bagaimana pola relasinya, bagaimana pembaca itu memperoleh akses untuk buku terjemahan itu, lalu proses penyebaran gagasan itu yang ternyata mereka memiliki kelompok-kelompok limited circle, kelompok-kelompok terbatas, melakukan halakoh, kajian. Padahal antara penerjemah dengan pembacanya nggak pernah bertemu, tapi buku itu ternyata mempengaruhi perilaku seseorang dan seterusnya. Intinya, kalau menurut saya, silahkan nanti mungkin kita bisa diskusi, ketika kita mampu membunyikan sesuatu yang tadinya sangat locally menjadi globally, maka berarti kita sudah mampu berkomunikasi dengan dunia luar. Ini kata kuncinya di situ. Nah, saya ingin tegaskan lagi kasus-kasus yang ada di Indonesia. Indonesia adalah surga bagi peneliti Indonesia. Kenapa kita malah kesulitan untuk menemukan tema di surganya sendiri? Contoh, ini kalau di dunia kami, Islamic Studies, ada tokoh namanya Martin van Bunes, dia masih hidup ya daripada. Dia meneliti tarekat Qadiriyah di Indonesia. Kenapa tertarik? Karena di Kurdistan ada pola-pola tarekat yang sama. Karena dia mencoba melihat hubungan antara Qadiriyah di sini, masuk Qadiriyah Naksabandiyah ya, dengan apa yang ada di Kurdistan. Oh, dia menemukan banyak hal. Götz menjadi terkenal karena dia nulis Religion of Java. Sampai sekarang, meskipun buku itu ditulis tahun 50-an, 60-an, penelitian di Mojokerto itu kota fiktif ya sebenarnya, ada di daerah Mojoagung, daerah Jombang, daerah Kediri, saya lupa, Kediri, daerah Kediri. Nah ini beliau juga masih billion milih ini. Meneliti tentang manakiban di Jawa Barat. Dan hasil risetnya itu ditulis dalam beberapa artikel di jurnal yang bereputasi. Dia sekarang dianggap otoritatif dalam urusan tentang ritual manakiban, terutama di wilayah belahan bumi Priangan, daerah Bandung, daerah Garut, Ciamis di situ. Ya, upacara manakiban, tapi dalam bentuk danding, nyanyian tembang-tembang. Saya punya rekamannya. Kalau di Jawa ya mocopatan. Nah, peluang tema artikel diterima itu adalah kata kuncinya novelty dan uniqueness, keunikannya. Tidak ada yang benar-benar baru, tidak ada yang benar-benar original. Tetapi setidaknya kita bisa ikut novelty yang kita temukan, mungkin menegaskan yang sudah, mengkritik yang ada,
atau bahkan mungkin hanya sedikit menekankan bagian tertentu dari konsep yang ada dan keunikan. Nah, kira-kira 5 pertanyaan ini yang menjadi pemandu kita dalam menulis sebuah artikel. Ada apa sih dengan tema artikel yang akan saya tulis? Ini tentu untuk mengetahui antara Dassault ya, yang seharusnya sama yang kenyataannya untuk menemukan problematik betul. Lalu siapa saja yang telah membicarakan tema tersebut? Untuk teknik ke belakang, saya mau nulis tentang X. Nah, sekarang siapa saja sih yang telah bicara tentang X ini? Biar kita kenal, taaruf dulu. Biar kita tidak kemudian dicemooh orang, nulis X, tapi tidak pernah kenal tokoh-tokoh yang pernah nulis X. Itu kan namanya sombong. Sampai di mana pembicaraan mereka tentang X itu? Oh, ternyata orang-orang yang menekuni dunia X ini, pembicaraan sekarang sudah sampai pada tingkat X3, X4. Oke lah, saya lanjutkan aja menjadi X5. Nah, aspek apa saja dari tema yang akan saya tulis ini dan signifikansinya bagi keilmuan yang membahas tentang tema tersebut. Jadi saya gambarkan tadi, ternyata pembicaraan tentang X sudah sampai pada tingkat X4. Kalau begitu, dengan senang hati, saya akan melanjutkan X5. Atau mungkin merevisi bahwa X3 yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya nggak benar kalau gambarnya seperti itu. Mestinya gambarnya seperti ini. Saya akan merevisi nih X3-nya. Nah, bisa saja seperti itu. Apakah tulisan saya akan melengkapi, merevisi, membantah, atau menolak temuan-temuan lain? Kalau bisa yang ini, atau ini, ya inilah. Kalau melengkapi mah banyak. Kalau melengkapi mah banyak. Tapi yang mampu merevisi, mampu membantah, mampu menolak temuan, wah itu luar biasa. Kalau argumentasinya nggak kuat, dicemooh orang. Tapi kalau kita kuat, kita dianggap pahlawan. Oke, the fluffing bibliografi. Kemampuan mencari dan membangun referensi utama yang relevan akan menunjukkan reputasi bacaan penulis artikel. Masa nulis artikel untuk Scopus, rujukannya adalah buku-buku tahun 80-an, 90-an, itu pun ditulis oleh orang Indonesia saja semuanya. Ya nggak mungkin artikel kita ini diterima. Karena kita belum mengglobal. Gunakan sebanyak mungkin artikel yang relevan dengan tema. Nah, bagaimana membangun artikel, calon-calon artikel yang memiliki relevansi? Ya, manfaatkan Google Scholar itu kan kita punya menu di situ toh, ada library ya. Kalau kira-kira artikel-artikel yang bagus ya kita masukkan ke kotak atau keranjang library kita. Gunakan referensi mutakhir, umumnya sekian 5 tahun terakhir, kecuali tentang tulisan sejarah. Kalau temanya sejarah itu semakin tua bahan atau referensi yang kita gunakan mendekati tahun peristiwa kejadiannya itu semakin baik. Taruhlah kita akan meneliti tentang sejarah Pancasila dan buku itu ditulis tidak jauh dari kejadian itu. Wah, itu akan menjadi referensi yang utama. Oke. Cari file di internet dengan diakhiri kata PDF, biar kita tidak terjebak pada website-website yang suka phishing ya, suka menjebak. Nah, kalau PDF itu otomatis kita mensortir sendiri file-file yang khususnya sudah dalam bentuk artikel-artikel atau setidaknya bisa kita download, lalu kita masukkan, kalau kita punya sistem mendelay, kita masukkan ke folder-folder yang nanti disiapkan untuk menjadi referensi kita. Nah, kemarin kita singgung dengan Pak Saifuddin ya, bahwa carilah kalau kita mau menulis di jurnal tersebut, ya tentulah ada etika sopan santun untuk mengutip, tapi jangan terlalu banyak, nanti kasihan jurnalnya tidak lagi membantu, malah kontraproduktif. Ini semacam pulau nuwun, ta'aruf.
Jadi kalau kita menulis tadi di jurnal Open Linguistic ya kita sitasi lah 1 atau 2, tentu dengan apa dikutip sesuai dengan relevansi teks atau naskah kita. Kumpulkan semua file referensi dalam aplikasi manajemen sitasi. Saya anjurkan mendelay. Ini lebih, kenapa mendelay daripada Zotero? Karena selama saya menggunakan mendelay, kelebihannya itu kita ketika men-search, kalau kita sudah punya artikel atau bahan pustaka yang sudah terrapikan dari sisi title-nya dan seterusnya, fasilitas search itu di Mendeley tidak hanya pada tataran permukaan judul saja, tapi sampai mendalam ke bagian isi naskah. Nah, ini yang menarik. Ketika kita kata kunci tertentu, yang muncul itu banyak artikel dan itu di isinya, sehingga ketika kita buka, kita bisa mengklik jumlah yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari berapa, pada relevansi apa. Sangat mudah untuk mensitasi karya-karya sebelumnya tanpa kita harus membaca isi keseluruhan. Orang kan tidak akan pernah tahu toh kalau kita mengutip sebuah tulisan itu dianggapnya membaca seluruhan itu ya jangan sekarang nggak mungkin. Kecuali memang buku itu menjadi buku referensi utama ya. Itu. Saya kadang-kadang nggak sempat membaca isi keseluruhan artikel yang saya kutip, tapi bagian terpenting dari yang saya kutip ini kita ketahui. Oke, nah aplikasi ini bisa menjadi digital library yang sangat membantu dalam mencari referensi. Berbagai model citasi juga bisa ditemukan di sini dan bukan zamannya lagi kita secara manual semua jurnal mensyaratkan adanya sistem citasi sesuai dengan kebijakan masing-masing dan itu bisa ditangani dengan mudah kalau kita gunakan aplikasi manajemen citasi. Nah, setelah kita dapat membangun bahan-bahan referensi yang akan kita gunakan untuk menulis, sekarang sudah mulai proses menulis adalah positioning-nya. Positioning, meletakkan diri di tengah temuan-temuan yang lain, di tengah artikel-artikel yang lain. Nah, kemampuan memposisikan ini sangat-sangat menentukan kelayakan artikel di mata editor jurnal. Apalagi kalau editornya memang orang-orang pengalaman di bidangnya. Dia tahu betul ruang lingkup skop dari jurnal yang dia kelola. Ketika ada tulisan yang katanya menurut penulis ngomong tentang bahwa kami ini nulis tentang sesuai dengan fokus jurnal you, tapi editor kan tahu, iya boleh, cuma kamu mau menulis apa? Lalu, oh kalau tulisan ini sudah banyak, lah bedanya dengan tulisan-tulisan sebelumnya di mana? Nah, ini sebagai filter pertama itu biasanya di sini. Apa bedanya atau relevansinya, positioningnya di tengah-tengah riset-riset yang ada. Oleh karena itu biasanya ini, untuk menunjukkan secara tegas posisi kita, artikel kita dibanding tulisan-tulisan yang lain, ya gunakan kata kunci yang tegas, however. Jadi meskipun mereka sudah bicara tentang X1, X2, X3, tetapi menurut saya X3-nya ini perlu direvisi. Kenapa? Itu tulisannya belum jelas. Maka saya tulisan ini mencoba melakukan revisi terhadap X3. Akan kayak gitu. Oh enggak, X1, X2, X4 sudah bagus. Dan karena sekarang sudah masuk di era tertentu, maka dibutuhkan X4. Nah, saya ini mau menulis tentang X4. Kira-kira begitulah caranya. Sejak awal, nuansa positioning kita sudah harus sangat terasa. Saya seringkali mengkritik adik-adik mahasiswa, baik nulis disertasi, tesis, maupun skripsi. Jika nulis latar belakang itu menjadi latar jauh. Contoh, kalau di kita ya, kadang saya sering guyonan. Mau menulis tentang pembelajaran bahasa Arab di sebuah sekolah atau madrasah di Gunung Kidul.
Tapi dia mulainya dari Arab sana, dari Mekah. Bahasa Arab diturunkan pada abad sekian, menjadi bahasa Quran. Dia lama di situ, tawaf sampai berulang kali, umroh berapa kali bumbung murah di situ. Aduh, lama sekali dia cerita tentang sejarah bahasa Arab. Datang ke Indonesia, mampir ke Jakarta, ya ke Monas dulu. Islam bahasa Arab datang sesuai dengan kedatangan Islam di Indonesia. Diajarkan macam-macam di situ. Tiba-tiba kemudian paragraf terakhir, oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab di MTS Kubu Gunung Kidul. Nah ini menurut saya tulisan yang latar belakang seperti ini latar jauh, bukan bicara tentang ada apa sih dengan pembelajaran bahasa Arab di MTS itu. Sekarang posisinya seperti apa? Riset-riset yang lain tentang itu bagaimana? Oh, kamu mau apa? Kira-kira begitu, jangan terlalu jauh. Ingat, editor ini orang sibuk, apalagi kadang sering nggak dibayar ya, pengalaman kelola jurnal. Dan tidak mempunyai banyak waktu untuk membaca semua isi artikel. Apalagi jika abstrak dan paragraf utama tidak jelas arahnya, ya sudah masuk kotak sampah. Buat apa mubazir baca tulisan yang tidak jelas? Kemampuan dalam positioning juga akan menentukan ada tidaknya unsur novel. Karena posisi kita kan tadi ya, merevisi, memperbaiki, menolak temuan-temuan yang lain atau mempertegas temuan-temuan yang lain. Baik, ini mungkin bicara abstrak, nanti kalau menulis tentu sesuai bidang ilmunya. Writing. Ikuti gaya selingkung, mulai dari ukuran kertas, font, semuanya kita ikuti. Ini nggak boleh ada diskusi di sini. Sebaiknya kan fontnya sekian, nggak perlu. Anda ini mau bertamu, jadi jangan, kalau bahasa Arab, al-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti orang mati, nggak boleh berprotes. Terserah mau pakai font apa, itu nggak perlu kita protes di sini. Umumnya memang ada introduction, method, dan seterusnya, ini standarnya, tapi biasanya kan mereka atau tiap jurnal punya kekhasan sendiri-sendiri. Nah, bagi penulis yang belum mahir menggunakan bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, asal ini diperhatikan. Asal ini diperhatikan. Nah, kadang itu tidak memperhatikan, bukan hanya anak-anak S1, S2 ya, disertasi saja kata saya masih harus marah-marah dalam pengertian lucu ya. Struktur bahasa Indonesianya mana, subjek predikatnya nggak jelas. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya sangat jelek, betul. Karena bahasa Indonesia sendiri sudah jelek. Nah, relasi antar paragraf harus terjalin secara baik dan gunakan konjungsi yang tepat, kata sambung yang tepat. Relasi paragraf 1, paragraf 2 itu proporsional. Jangan, sering saya temukan ini paragraf atau kalimat. Bentuknya seperti paragraf karena diawali menjorok ke dalam. Tetapi isinya adalah kalimat karena panjang banget yang cuma satu titik. Perhatikan secara serius tentang main ide dan supportingnya. Oke, ini penting ya. Hindari menggunakan kalimat bersayap dan terlalu panjang. Ini saya pikir tidak perlu saya gurui, tetapi mengingatkan kembali. Karena ini kita sedang mempraktikkan tentang academic writing. Translating. Sebaiknya kita terjemahkan sendiri artikel yang kita tulis dalam bahasa Inggris. Jangan buruh ke. Seprofesional apapun seorang penerjemah, dia tidak akan paham 100% tentang ilmu yang kita tulis. Apalagi kalau beda disiplin ilmu antara penerjemah dengan kita. Wah, itu bahaya betul. Kasus istilah-istilah teknis dalam ilmu kita ini tentu hanya kita yang paham. Nah, kalau orang lain menerjemahkan kan susah. Orang yang tidak pernah tahu bahasa teknik disuruh menerjemahkan buku teknik. Ya sudah, maksudnya baut, tapi dia menerjemahkannya bikin pusing. Baut, mur, itu kan itu istilah-istilah teknis. Hindari, oke. Kita bisa manfaatkan ini loh,
Bapak Ibu, Google Translate, Microsoft Translate, nggak apa-apa, malah gratis, asal memang bahasa Indonesia baik. Baik. Nah, nanti dibenerin dengan Grammarly. Grammarly kalau mau bayar secara secara normal itu memang mahal. Tapi orang Indonesia itu pinter kalau urusan membaca, urusan memodifikasi. Beli aja di Shopee akunnya. 30.000 sudah bisa untuk dipakai premiumnya. Oke, Grammarly juga bisa digunakan untuk cek plagiasi kalau kita setting di atasnya ya. Berapa persennya, kalau mau lebih dikit lagi ya pakai itu. Kita review kembali, jadi asal jangan baru nulis kita baca lagi, itu kita pasti akan merasa tulisan kita sudah bagus. Tapi kalau kita diamkan, ya minimal 1 kali 24 jam kita baca ulang setelah kita istirahatkan pikiran kita selama 24 jam kita baca, pasti akan ketemu lagi paragraf yang mau dibenahi dan seterusnya. Mintalah kolega untuk membaca isi artikel kita. Saya berulang kali ya, bukannya saya kadang malu sih, cuma ini kebiasaan saya kalau menulis sesuatu itu saya selalu ceritakan sama kolega-kolega saya, teman-teman saya. Bukan berarti saya sombong mau menulis, tapi saya pengen agar belajar menstrukturkan saya bercerita, saya bernarasi, sekaligus mendapatkan masukan. Bagaimana responnya? Kira-kira kalau saya nulis ini, kalian tertarik nggak? Soalnya ini ada fenomena yang menarik. Begini. Bagus. Ya, minimal itu kan kita dapat sugesti untuk melanjutkan tulisan kita. Jangan dipikir sendiri, ditulis sendiri, dibaca sendiri, pusing sendiri, stres sendiri. Wah, kasihan istrinya atau suaminya nanti, atau anaknya. Tidak bisa ditoleransi kesalahan sekecil apapun, termasuk kesalahan huruf atau tanda baca. Periksa kembali struktur bahasa Inggrisnya, dan seterusnya. Baru kemudian submit. Ingat afiliasi, jangan lupa ya, nama kampus resminya. Ini juga kita membantu institusi. Jangan sampai ada ketidakseragaman penggunaan afiliasi kampus. Dan seterusnya. Ujungnya adalah ikhtiar kita sudah secara fisik dilakukan. Ya, selanjutnya berdoa. Terima kasih, sekedar pengantar diskusi Bu Retno, nanti kita bicara pada saat sharing. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya tidak punya pengalaman yang lebih dari itu. Kalau Anda berharap lebih banyak, ya kami mohon maaf. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Abdul Munib, paparan yang sangat penting sekali buat kami semua, Bapak di sini. Ya, ternyata baru sadar kekeliruan terbesar yang selama ini dilakukan adalah menulis artikel terlebih dahulu, baru mencari tempat yang cocok. Nah, ternyata itu kesalahan fatal ya. Betul. Ya. Capek ya itu cari betul. Kita apa namanya ya mencari jodoh sesuai dengan selera kita. Bukan kita menyesuaikan dengan jodoh kita. Betul kesalahan terbesarnya. Jadi harusnya kita mencari tahu dahulu tempat yang mau kita tuju, baru kita mencari membuat tulisan yang pas. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ini kita menggunakan aji mumpung menikah. Mumpung kita bertemu dengan orang yang sangat spesial pada hari ini, kita manfaatkan dengan baik ya. Bapak Ibu dipersilakan. Martabak kelas berapa? Dalam? Kalau spesial itu martabak kelas berapa? Oh, ini telurnya pakai 5, Bapak. Telurnya 5. Iya, jangan serius-serius, kita bercanda saja lah. Hidup ini udah susah. 3 orang terlebih dahulu. Ya. Oke. Iya. Baik. Ya.
Ini ada pertanyaan dari Pak Yoyo Nugroho. Assalamualaikum, Prof. Untuk bidang jurnal Scopus dengan skor 0,25 yang rajin terbit tiap bulan, jurnal mana saja, nggih? Waduh, nggih, monggo, Prof. Bidang bahasa tentu saja. Oke. Saya tidak bisa menjamin atau memberi jawaban pasti ya Pak ya, tapi setidaknya kita punya Imago JR ya, di situ insya Allah adalah beberapa yang, cuma ya tadi menentukan browsing seperti itu memang harus hati-hati, jangan sampai kita kejebak pada predator jurnal meskipun mungkin dimasukkan ke Scopus, tapi apakah ini reputasinya sudah bagus atau belum. Sambil ngukur. Kalau nama-nama jurnalnya saya tidak bisa merekomen karena saya juga belum punya pengalaman untuk menulis di situ. Tetapi setidaknya dengan panduan awal itu ya kita bisa ketahui tentang jurnal-jurnal yang terbit secara konsisten. Biasanya ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang setengah tahun sekali. Ya kita cari saja Pak ya di situ ya, nanti insya Allah kalau bisa. Hanya jawaban itu yang bisa saya sampaikan karena kita juga belum tahu. Oke, monggo. Baik. Matur nuwun Prof, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuyun Roslia. Mohon izin bertanya Prof, ada artikel yang ketika akan diunduh berbayar dan ada juga yang gratis. Apakah ini berpengaruh pada impact faktor jurnal tersebut? Mohon pencerahan. Saya pikir antara berbayar sama tidak itu sebenarnya bukan persoalan impact faktor, yaitu di luar itu hanya persoalan masalah tes saja. Jadi ada publisher ya, penerbit yang punya jaringan di jurnal-jurnal itu, Springer, kemudian yang Scopus itu punya Elsevier, kemudian ada MDPI ya. Mereka ini perusahaan besar di bidang publikasi dan mereka punya lini-lini jurnal, merekrut para editor profesional, kemudian juga ada editor tamu dan sebagainya. Nah, artikel yang berbayar itu diharapkan mampu menghidupi mereka, bisnis mereka. Nah, artikel yang diunduh gratis sesungguhnya sudah dibayar oleh penulis yang bersangkutan ketika dia mensubmit, dikatakan diterima, ya dia kena ces untuk biasanya ya, untuk membiayai proses review, proses editing, proses proofreading, dan seterusnya. Kalau kita download yang berbayar atau tidak berbayar, tidak ada efeknya terhadap tulisan kita. Tidak akan mungkin dicari artikel yang disitasi itu berbayar atau tidak. Semakin banyak berbayar berarti potensi kita diterima oleh jurnal yang bersangkutan semakin besar. Saya pikir kok mental ilmuwan dunia bukan begitu. Bukan seperti kita yang kadang lebih memperhatikan aspek X daripada Y, padahal yang dibutuhkan adalah Y-nya, kemampuan Y-nya. Oke, gitu ya, Bu Yuyun. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu, monggo. Kalau dari saya mohon izin bertanya, Prof. Monggo. Mohon maaf saya sebagai moderator tidak apa-apa ya bertanya, nggih. Baik, begini, Prof. Jadi karena saya pribadi itu pernah ada pengalaman buruk dengan HSSR, nggih. Waktu itu kami sudah dalam proses hampir terbit, ternyata kok muncul HSSR masuk dalam daftar discontinue. Nah, seperti itu kan sering sekali ya kita alami, jadi sudah berproses terhadap satu jurnal, tiba-tiba jurnal tersebut dinyatakan discontinue. Nah, selama ini untuk memantau jurnal mana yang masih discontinue atau tidak, kami menggunakan list publisher, nggih, Prof. Adakah akun lain untuk bisa mengecek dengan cepat mana jurnal yang discontinue tiap bulannya selain melalui itu, Prof? Oke.
Saya tidak tahu secara pasti ya Bu, tapi kok sebenarnya jalan lain adalah kita sering checking aja, nanti kata kunci jurnal itu dimasukkan mungkin dengan bahasa yang spesifik tentang penilaian orang lain tentang jurnal itu, dan terutama dulu itu di Pak Kemristekdikti atau di Pak Kemendikbud itu selalu ada ya daftar nama-nama jurnal yang bermasalah menurut penilai pusat. Nah, itu bisa dijadikan pegangan kalau ya dibaca-baca saja. Kalau masuk catatan hitam oleh penilai pusat ya berarti kita nggak usah ke situ. Tetapi kalau yang selalu update mengenai discontinued ini, saya tidak tahu persis selain yang disampaikan oleh Ibu Retno tadi tentang apa itu yang ini ya, yang mengidentifikasi mana yang predator dan seterusnya ya. Ya kalau update terus ya bisa dipakai. Tetapi indikator bahwa jurnal itu kemungkinan besar tidak bermasalah, pertama dilihat dari siapa perusahaan di balik itu yang menjadi sponsornya atau publishernya. Kalau berbasis university, ya tentu kredibilitas universitas itu sudah menjadi jaminan. Kayak semacam, saya langganan ini di Oxford itu. Oxford itu jurnal Islamic Studies-nya juga bagus, jurnal Applied Linguistics-nya juga bagus. Cuma mau menembus ke sana saya juga mikir memang. Oxford ada Applied Linguistics-nya. Nah, kalau semacam Oxford yang itu berbasis perguruan tinggi, kemudian jurnalnya discontinued, nah, rektornya bisa dipecat itu. Artinya kalau berbasis perguruan tinggi, insya Allah terutama kampus-kampus ternama di dunia pasti ya menjadi jaminan. Yang kedua, penerbit-penerbit yang selama ini sudah punya nama di bidang belantara perjurnalan kayak Elsevier, kemudian ada Springer, kemudian ada MDPI, kemudian yang lain-lain yang kira-kira mereka benar-benar bukan abal-abal publishingnya. Itu insya Allah ya tidak akan masalah. Nah, kalau di Indonesia jelas ya, kalau malah kadang aman loh nulis nyari Scopus di Indonesia karena nggak mungkin mereka itu reputasinya dipertaruhkan untuk mencari pengakuan Scopus sudah mahal-mahal, udah berkeringat kok, kemudian tidak diseriusi malah ujungnya discontinue. Itu Bu ya, jadi banyak cara lah kita menentukan, tapi biar kecewaan itu terobati, tidak terulang kembali, ya mulai hati-hatilah mencari jurnal-jurnal yang nanti menjadi sasaran tembak kita. Oke, gitu. Oke. Baik Prof, ini Pak Muhammad Saifuddin ingin bertanya secara langsung sepertinya. Monggo, malah enak. Din, dipersilahkan tadi mengangkat tangan. Monggo. Terima kasih waktunya. Saya ini sambil workshop, Prof. Mohon izin. Ya. Di masa pandemi ini orang dengan cepat menjadi mecah rogo. Iya, Bu. Betul ini. Rogo. Jadi satu orang ini di banyak tempat. Kalau istilah saya itu mendua maya ini. Syirik itu kalau bahasa agama. Mendua maya ya. Oke, betul. Oke. Yang pertama saya ingin menyampaikan apakah ada peluang Prof kalau penelitian yang berkaitan dengan penerjemahan itu sekiranya boleh berkolaborasi dengan Prof Munib, bagaimana? Oke. Wah, saya senang sekali itu. Kita sedang mencari partner kok. Sekarang ini kan kolaborator itu menjadi kunci. Betul, okay. Wah,
semua penilaian apapun, kan PT atau apapun ya kolaborasi, apalagi kampus Merdeka, Merdeka Belajar, apalagi kalau dari sisi yang lain ya, yang tahun 2001 itu satu instansi juga mohon maaf, katanya begitu ya. Ya, saya siap Mas Saifuddin kalau Anda tertarik di dunia translation, ayo kita kolaborasi banyak. Terima kasih, Prof. Perlu diangkat. Saya nggak butuh penulis pertama, biar Anda lah yang saya promosikan untuk penulis. Alhamdulillah. Ayo Bu Retno, Bu Rina. Ini saya membuka jalan. Tapi itu pesannya Prof. Abdul Munib itu. Kita baca dulu, bukan kita buat artikel dulu ya, Prof. Karena saya dan Bu Retno, Pak Udin juga mungkin sama. Membuat artikel dulu, baru mencari jurnal. Berarti terbalik ya, Prof, ya? Karena menurut saya agak kecapek, Bu. Karena kita harus menyesuaikan template-nya, harus memahami bongkar pasang, ya kalau bongkar pasang puzzle, bongkar pasang artikel, begitu kata sabung satu hilang sudah linknya udah repot sekali. Maka memang kalau menurut saya ya itu, kalau betul-betul reject, nah cari jurnal yang lain. Oke, berarti kita kalah tempur di situ. Nek wani aja wedi-wedi ya Pak Saifuddin. Nek wedi aja wani. Siap Prof. Saya akan mengikuti langkah-langkahnya, Prof. Ya. Ini kemudian saya ingin berbagi sedikit mengenai pengecekan apakah jurnal itu discontinue atau tidak. Oh iya, monggo barangkali ini bantu Bu Retno. Saya itu sempat dimuat di jurnal IJAS, Prof. Mungkin pernah dengar ya, IJAS itu di Australia itu. Itu bulan April 2020 itu masih terdaftar di mana, di Scopus. Kemudian bulan Mei-nya itu sudah discontinue gitu. Masya Allah. Nah, itu saya sudah dimuatnya di bulan Mei, jadi sudah discontinue di situ. Nah, terus oleh teman saya itu diminta coba Mas dicek dulu menyurati Elsevier. Jadi kami langkahnya adalah menyurati Elsevier, bertanya apakah jurnal dengan NISN ini masih terindeks atau masih dalam kaitan Scopus atau tidak gitu. Itu dalam waktu 1 kali 24 jam saja sudah direspon itu. Oh iya, berarti langsung nanya aja ya Ya, langsung nanya ke Elsevier-nya itu. Oh begitu, Itu lebih efektif karena kita memilih. Nah, ini mengapa perlu kita selalu mengupdate, karena jurnal-jurnal yang reputasinya misalkan Q2 itu kemarin yang dari chief editornya dari Malaysia. Itu kayaknya cukup melejit itu. Dan itu berbasis universitas. Kalau tidak salah yang terima itu Pak Joko Sukoyo dari Bahasa Jawa. Nah, itu berapa waktu kemudian sudah discontinue. Nah, itu artinya yang menurut kita itu dari kalangan akademisi itu universitas itu aman, ternyata juga tidak. Nah, itu makanya rajin-rajin mengecek dan bertanya ya. Ini bagi diri saya juga satu kerugian karena sudah waktu itu 350 US itu ya melayang sia-sia. Oke. Ngapunten ini saya ikut. Enggak apa-apa. Ini tukar pengalaman. Ada lagi rumor begini Mas Saifuddin. Ketika jurnal itu sudah bagus di indeks Scopus, kedatangan penulis Indonesia yang berbondong-bondong, jadi iya. Apa benar apa enggak yang iya, betul. Ya semacam itu. Jadi ciri-ciri sebuah jurnal mau discontinue itu kalau penulis dari Indonesia sudah banyak gitu. Iya, betul. Cek saja lah. Aduh, iya. Makanya ya, lebih baik kita pemain kalau penyerang tunggal itu ya bekerja dalam senyap gitu.
itu. Oh iya, Ya itu cari jurnal sendirian daripada rombongan. Oh, di sana udah ada penulis Indonesia. Kasihan juga ya. Apa bukan kasihan, artinya kok gitu ya. iya. Ya. Oke, matur nuwun Bu Retno. Makasih Oke. Prof. Baik, monggo silahkan Prof. Ini ceritanya ada teman di BSA juga sedang menulis tentang translation ya. Kebetulan yang menulis itu Pak Ahmad Yulianto dan Bu Rina. Semoga tersupport ya Prof. Amin. Karyanya bagus sekali Prof ya. Amin ya rabbal alamin. Belum jadi ini, tapi harus itu seperti tadi Prof Abdul Munib sarankan itu, membaca dulu artikelnya dari jurnal-jurnal tersebut baru membuat artikel. Kalau kami itu loh Prof terbalik dengan Bu Retno itu loh, membuat artikel dulu. Ide awal gitu kita sudah tertulis daripada lupa. Kemudian baca, nanti titik temu itulah yang kemudian dicoba ditata ulang bagaimana positioning yang sudah ada di sana. Kita mau di bagian, mau berdiri di pojoknya atau di tengahnya, atau mungkin nyepak yang satu. Kamu jangan di sini, biar saya aja yang ada di sini kan, silakan. Oke. Menurut saya tulisan yang agak menarik itu kalau kita membantah sesuatu itu biasanya, atau menegaskan. Jadi harus berani membantah ya Prof ya? Oh gitu. Kadang-kadang kan tidak berani Prof untuk membantah itu loh, saya itu ya siapa kok berani membantah gitu kalau melihat dari tulisan-tulisannya sudah sangat luar biasa, kok kita berani-beraninya membantah padahal saya belum ada apa-apanya, kadang-kadang tidak berani Prof. Oh harus mencoba berani ya Prof ya? Ya harus berani, ilmuwan harus berani Bu. Di persoalan nanti argumentasi kita kurang lengkap ya biarlah orang lain yang melengkapi, nanti toh dibaca orang. Kalau saya ngasih semangat sama anak-anak, bedanya politisi sama akademisi. Kalau politisi itu boleh bohong. Karena setiap kampanye itu kan ngomongnya A, kenyataan C kan gitu. Tapi nggak boleh salah politisi, kalau salah urusannya penjara. Tapi kalau akademisi boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kalau salah nanti dibenarkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Namanya eksperimentasi dalam dunia keilmuan itu kan tidak harus langsung jadi, pasti penyempurnaan ide, kritik ide, mulai sintesa, antitesa dan seterusnya, biarlah orang lain. Tapi jangan sekali-kali bohong, bohong itu manipulasi data, memalsukan wawancara dan seterusnya, itu sudah dosa besar itu. Kira-kira begitu. Kalau salah, nggak apa-apa, saya nggak. Kalau saya kesimpulan salah ya biarlah orang lain nanti yang merevisi. Oh begitu, jadi tidak usah takut salah gitu ya Prof ya, mencoba saja, ya. Oh ya. Asal metodologi atau cara bagaimana kita memaparkan fakta, menganalisis fakta itu secara terbuka bisa diverifikasi. Oh begitu ya Prof. Prof berkaitan dengan pendekatan penelitian, kalau saya misalnya merujuk sumbernya itu sumber yang diacu itu tahun 1981, padahal sampai sekarang kan masih dipakai, tapi ternyata masukan dari tim jurnalnya bahwa itu rujukan itu sudah sangat lama, padahal sampai sekarang itu di berbagai jurnal saya baca itu masih terpakai. Ternyata kadang-kadang dari situ saja sudah, waduh ini lagi tidak berani lagi seperti itu Prof. Bagaimana ya? Oke, jangan-jangan tulisan Biglen sama Bugden ya tentang kualitatif itu. Oke, ya kalau ketika kita pengen artikel, kadang memang ada rasa gini sih, ini biasa Bu dihadapi antara idealitas kita sama kemauan dari editor. Tetapi mau tidak mau karena kita sebagai tamu, mungkin ya kalau bisa kita berargumen bahwa ketika yakin bahwa yang bersangkutan itu salah paham terhadap ide kita bisa berargumentasi. Tapi kalau sifatnya dia seharusnya begini, nggak bisa dan sebagainya, ya sudah kita terima. Jadi kalau dianggap ketuaan, ya udah cari yang mudah. Nanti biasanya kan ada edisi revisi ya sebuah buku biasanya ya
meskipun terbit di tahun kayak Bu Suharsi Marukunto tentang pendekatan penelitian kualitatif ya, itu kan sejak saya mahasiswa itu dikutip selalu di skripsi sampai sekarang masih, tapi terbitannya kan kemudian edisi terbitannya ada yang terbaru dan seterusnya, mungkin bisa dicatat. Oh begitu ya, iya. Terima kasih Prof. Oke, baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah artikel kita dianggap baik dan mengindikasikan diterima Scopus bila di setiap bagian tulisan, itu misalnya mulai dari bagian pendahuluan itu banyak mensitasi. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah jurnal yang dinyatakan discontinue itu artikelnya boleh disitasi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika mempunyai data yang diperoleh tahun 2018, apakah layak untuk dilanjutkan dalam bentuk artikel? Monggo, Prof. Ya. Baik, banyaknya sitasi dalam sebuah artikel itu tidak berbanding lurus dengan kualitas. Oh, ngaten. Ya. Tetapi umumnya artikel yang berkualitas itu diiringi dengan sitasi yang banyak. Oke. Tapi tidak sebanding lurus. Artinya begini, kalau kemudian dipaksakan membuat sitasi tapi relevansinya kurang, itu juga lebay menurut saya. Setiap kalimat, bahkan setiap banyak sitasinya tapi tidak ada relevansinya, ya menurut saya mubazir. Yang pilihlah yang benar-benar relevan dan carilah yang sitasi yang atau artikel yang memang benar-benar bisa mendukung, atau memang saya gemes dengan artikel ini karena ini artikel ini menyesatkan, maka saya ingin mencoba melakukan revisi, perbaikan, kritik, dan seterusnya. Jadi tidak harus selalu banyak sitasi ya, tetapi memang idealnya sebuah tulisan yang berkualitas itu ditunjukkan dengan referensi yang banyak, tetapi referensi yang banyak sekali lagi tidak menunjukkan kualitas, tidak menunjukkan otomatis bahwa yang bersangkutan adalah mampu menulis dengan baik. Tapi kalau pada bagian pemaparan data kok masih bicara teoritik terus, ya sebenarnya kurang pas. Kalau sudah bicara data kan seharusnya tinggal analisis, kemampuan analisis si penulis ya, dan lagi kemudian mengutip buku-buku teoritik lagi, bahwa nanti konfirmasi ya bahwa apa yang saya temukan ini ternyata memperkuat teori yang sudah ada atau membantah teori yang ada yang menyatakan begini dan seterusnya. Oke, yang continued, jangankan artikel yang sudah continue, sebuah catatan harian aja bisa disitasi kok kalau memang itu sebuah objek yang diriset. Misalkan kalau kita ingin mengetahui dampak kondisi psikologis para pelaku bom bunuh diri, dan data satu-satunya adalah surat wasiat mereka, itu kan catatan tangan, bukan artikel. Itu bisa dianggap sebagai sebuah disitasi kita, dan posisinya dia sebagai objek riset karena kita ingin menganalisis. Orang grafologi mungkin meneliti tentang model bentuk formnya dari tulisan tangannya, orang psikologi mungkin ingin melihat emosi di balik tulisan itu, orang kriminologi mungkin akan bicara lain, tapi semuanya mengutip pada sumber yang sama, yakni sebuah catatan harian atau wasiat dari pelaku teror. Maka jangankan artikel yang sudah masuk Scopus meskipun terus discontinue, artikel skripsi pun kalau memang itu adalah salah satu-satunya informasi mengenai riset yang pernah ada dilakukan tentang tema X, ya kita boleh ngutip. Misalkan kita teliti tentang bahasa daerah. Bahasa daerah ini tidak pernah diriset oleh orang lain, eksplorasi, baru satu skripsi yang mencoba menulis tentang itu. Lalu kita mau melakukan komparasi linguistik di aspek apanya begitu. Ya tentu dengan sangat terpaksa skripsi itu kita jadikan sebagai referensi, sebagai bahan sitasi.
Dan kita nyatakan meskipun itu mungkin sudah 10 tahun yang lalu, tapi ini penting, why not? Kita bisa berargumentasi bahwa inilah salah satu-satunya riset tentang bahasa X yang ada di daerah Y. Padahal pengaruh bahasa X ini sebenarnya besar atau bahasa ini lebih tua dari bahasa-bahasa daerah yang lain. Tidak ada yang pernah mendeskripsikan bagaimana unsur fonologinya, unsur sintaksisnya, unsur yang lain-lain dan eksploratif ya. Gitu. Nah, mengenai apakah data tahun 2018 masih relevan untuk dipakai? Ya tergantung data apanya. Kalau data yang terkait dengan data yang dinamis, yang terkait dengan variabel yang kita riset ini memang progresnya cepat ya, saya pikir mungkin perlu diperbarui atau direvisi, terutama mengenai data jumlah penduduk masih menggunakan data lama, padahal data BPS sudah ada yang terbaru, saya pikir kita perlu direvisi. Tapi kalau data itu memang menjadi data yang bagian inti dari sebuah penelitian, misalkan kita riset tentang, mohon maaf ya, tentang korban tentang misalkan kerusuhan sosial yang makan korban karena konflik antar etnis yang terjadi pada tahun tertentu, datanya dipaparkan oleh unit yang memang punya otoritas, ya itulah ya apa salahnya itu dipakai, meskipun data itu misalkan tentang konflik sampai tahun 2000-an ya why not, sebagai perbandingan bahwa dulu pernah terjadi konflik tahun sekian dengan korban sekian. Potensi ini bisa saja terjadi karena apa? Karena sekarang posisi demografi di sebuah kota sudah menunjukkan adanya percampuran dua etnis yang jadi musuh bebuyutan. Mohon maaf ya, ini hanya sekitar untuk mengilustrasikan saja dan nggak terjadi. Maka kalau sudah pada posisi jumlah penduduk yang hampir mirip pada data tahun sebelumnya, maka potensi untuk terjadi gesekan sosial akan mungkin terjadi. Ya sah-sah saja kalau peneliti menganalisis, sehingga dia mampu memprediksi, memberi saran pada pemerintah, awas hati-hati ketika dua etnis ini berada dalam satu tempat dan jumlahnya sudah imbang, pemicu sekecil apapun bisa menjadi menjadikan konflik ini menjadi sulit terkendalikan, misalkan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan ya Bu ya, apalagi penelitian kita ini kan lebih banyak penelitian yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan ya penelitian ilmiah murni, tidak kaitannya dengan proyek tertentu. Jadi seperti kita nulis disertasi lah, penelitiannya sebenarnya tahun 2015 karena satu dan lain hal itu nggak lulus-lulus. Maka data 15 itu dipresentasikan ujian disertasi tahun 2021. Ya pembimbing nggak masalah, nggak nanyain apa-apa karena memang mulai nulisnya sejak 2015 karena satu dan lain hal disertasi itu terselesaikan dari tahun 2020. Itu ya Bu Yuyun ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Bu Retno, masih di mute ya. Bu Retno, masih di Bu Retno? Tidak, belum terdengar Bu Retno. Ya Bu, mohon maaf ya. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, monggo kita masih ada waktu sekitar 14 menit. Kita manfaatkan betul. Ini luar biasa kesempatan yang kita temukan saat ini. Monggo. Kalau boleh saya sedikit menasihati diri saya sendiri, nggih, Prof. Bahwa ternyata sejujur saya ini kurang cermat, kurang teliti, nggih. Ternyata di sekeliling kita itu banyak sekali yang sangat
sangat bisa kita manfaatkan untuk bahan menulis. Ya. Bahkan sering disampaikan kepada mahasiswa bahwa sekeliling kita itu data, tapi saya sendiri kok tidak jeli, ngoten nggih Prof. Ya, jadi apa yang sampaikan Prof tadi luar biasa. Monggo Bapak Ibu. 13 menit lagi sebelum kita tutup, kita manfaatkan. Iya. Saya tanya ya Bu Retno. Ya, terakhir Bu Rina. Oh ya, terima kasih Prof. Mungkin saya itu pertanyaan saya itu mirip dengan Bu Yuyun, Prof. Saya itu kan datanya mengambil data S3 kan 2016 ya, Prof. Dari 2016 itu memang saya tidak tembus, walaupun saya mendapat dana hibah disertasi doktor itu ya ke IJAL tidak tembus juga, ke pokoknya semua tidak tembus kecuali proseding yang terindeks Scopus, Prof. Jadi itu sebagai syaratnya ya alhamdulillah bisa ujian terbuka. Nah, seperti yang tadi Bu Yun sampaikan, kalau Bu Yun kan data 2018, nah saya itu kan datanya 2016, Prof. Padahal kan saya memang belum data dari yang saya punya itu karena memang belum pernah tembus di jurnal artikel terindeks Scopus, apakah masih bisa digunakan ya, Prof? Saya waktu itu memang bertemu dengan ketua editornya IJAL. Kebetulan UPI itu rombongan datang ke UNES, tim profesornya itu kebetulan saya mendengar itu, saya mencoba karena beliau ketua IJAL-nya, saya kok tidak ada konfirmasi sebaiknya bagaimana, saya sengaja meminta izin dan alhamdulillah ketemu. Tapi ke saat itu saya bilang, Prof, saya kok tidak mendapat respon apapun ya, sebaiknya bagaimana artikel saya. Kemudian beliau menyampaikan, ya kebetulan sama-sama Sunda ya, Prof. Jadi saya ngobrol pakai bahasa Sunda. Silakan perbaiki dulu ya. Komentarnya silakan perbaiki dulu, kemudian upload ulang. Nah, saya itu diminta seperti itu takut, Prof. Kok karena banyak teman-teman juga dari UNES juga beberapa yang memang ditolak, walaupun dari UNES itu ada satu reviewer dari IJAL yang diminta oleh IJAL itu sebagai reviewer, tapi kan tidak mungkin ya dari UNES ke UNES lagi gitu ya. Nah, waktu itu memang saya diminta tolong perbaiki lagi, silakan perbaiki lagi, kemudian nanti upload ulang. Tapi kok saya takut gitu loh, Bro. Jadi itu data saya yang seperti tadi Bu Yun, kalau Bu Yun malah kan lebih baru ya 2018. Kalau saya 2016, Prof. Tapi belum pernah masuk ke jurnal Scopus ya, karena ya itu ditolak itu. Apakah diperkenankan gitu ya, Prof ya? Bagaimana kalau tadi Prof Abdul Munib menyampaikan misalnya datanya disertasi tahun sekian, kemudian dipresentasikannya 2021 seperti itu. Itu bagaimana, Prof? Terima kasih, mohon maaf. Baik. Kalau boleh tahu data itu berkaitan dengan tema apa, Bu? Riset tentang apa ya? Oh, saya berkaitan dengan tingkat tutur bahasa Jepang. Saya mengambil datanya dari 4 perguruan tinggi, Prof. Dari Pendidikan Bahasa Jepang UNES, Pendidikan Bahasa Jepang UDINUS, Pendidikan Bahasa Jepang UGM. Oh, UGM bukan Pendidikan Bahasa Jepang, tapi Sastra Jepang UGM. Kemudian satu lagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Saya mengambil data dari 4 perguruan tinggi penggunaan tentang tingkat tutur bahasa Jepangnya yang berkaitan dengan kesantunan bahasa Jepang, kalau bahasa Jawa undak usuk basonya itu ya. Seperti itu, Prof. Itu datanya dari 4 perguruan tinggi berkaitan dengan ya kalau secara garis besarnya ya kesantunannya seperti itu, Prof. Saya pikir kalau berarti kaitan dengan speech tentang ujaran ya. Speech level, Prof. Speech. Ya, baik. Kalau saya editornya nggak ada masalah, karena itu kan namanya tata tutur itu selama 4 tahun tidak akan mengalami perubahan berarti. Karena ya kecuali kalau bahasa tertentu ya, kalau di bahasa Jawa ada bahasa Jawa kuno, pertengahan, bahasa Jawa modern itu jelas, itu rentang waktunya lama sekali. Tapi kalau masih batas 4 tahun dan itu menjadi, ya sebenarnya kalau menurut saya itu bukan persoalan
lama tidaknya sebuah data ini masih relevan menurut saya. Tinggal nanti kejujuran saja bahwa karena satu dan lain hal memang penulis akui masih menggunakan data tahun 2016. Data ini diperoleh pada saat begini. Nah, kalau memungkinkan punya waktu untuk memperbarui data, ya monggo itu akan lebih baik. Kalau tidak punya, saya pikir ya masih bisa dipakai lah sebagai bahan untuk toh yang dianalisis kan tindakan speech-nya toh Iya, Prof. Iya. Itu kalau kita baca buku-buku babon linguistik, saya nggak tahu contoh-contoh yang diungkapkan itu kan bisa saja terjadi sekian puluh tahun yang lalu, tapi masih tetap relevan tuh untuk dianalisis. Iya. Kalau sekarang kan mahasiswanya memang sudah pada lulus, Prof. Dan apalagi kalau mau diperbarui lagi mungkin ya kalau pertanyaannya sama saya pikir bisa sama ya. Iya. Jadi tapi lebih baik jujur menggunakan bahwa ini data 2016 daripada kemudian di kemudian hari ada masalah ketika kita mengklaim bahwa ini diambil pada tahun belakangan ini. Nanti kalau ada apa-apa memang kita agak repot juga. Orang jujur itu malah enak. Oh iya. Apakah itu disampaikan di latar belakangnya atau bagaimana ya, Prof ya, tentang pengambilan data itu? Iya, ketika bagian pada saat kita bicara method, biasanya kan bicara juga tentang sampel, tentang samplingnya dan seterusnya. Kalau memang memungkinkan diungkapkan di situ, atau kalau disembunyikan dulu nggak apa-apa, sembunyikan saja tahunnya. Toh kalau itu tidak jadi pertanyaan dari pihak editor, ya berarti kita sudah nggak ada masalah. Kalau misalkan daripada kita jujur tapi kemudian membuat kita repot untuk memperbarui data, lebih baik kita bukan kita tidak jujur ya, kita nggak mengungkapkan informasi itu. Kalau ditanya kita jawab bahwa ini data tahun 2016. Tapi daripada secara terus terang kita ngomong 2016 tapi justru malah memukul kita, kan lebih baik. Orang itu nggak usah diberi jawaban. Oh begitu ya. Oh iya. Jadi disembunyikan dulu sementara ya, Prof, yang pertama ya. Oh iya. Berapa? Mudah-mudahan selama proses mereka membaca itu tidak pernah terbersit untuk menanyakan ini data diambil kapan, hingga kita bebas dari. Oh begitu ya. Oh iya. Lebih baik gitu. Toh kita bukan punya niat untuk menyembunyikan itu, tapi ketika ini menjadi kontroversial, lebih baik kita tahan dulu untuk disampaikan, baru ketika ada pertanyaan kita sharing. Di-sharing. Oh iya. Ya mungkin itu saya salah satunya yang ditolak alasannya karena mungkin datanya dianggap lama dan saya mungkin tidak menyampaikan bahwa data itu diambil ketika saat pengambilan data, saat untuk data disertasi, mungkin untuk selanjutnya kalau itu kan langsung ditolak, Bro. Jadi aduh. Iya. Tahu ini berarti sudah jadi pernah disertasi hanya diolah saja gitu. Iya. Oh begitu ya. Jadi nanti disembunyikan dulu. Mudah-mudahan andaikan ada masukan baru disampaikan ya di metodologinya ya. Iya. Karena menurut saya itu data saya bukan ini ya, Prof. Data saya itu sangat sulit sekali diambilnya karena kenapa? Karena saya oleh para pembimbing itu disarankan datanya itu diambil langsung antara mahasiswa dan native speaker, Prof. Sulitnya itu. Jadi kalau untuk orang Indonesia mungkin mudah ya diperbaharui. Saya sendiri mengajar berbicara. Kalau ini kebetulan pembimbing saya salah satunya dari UGM diminta itu langsung mahasiswa dengan native speaker. Padahal di UNES sendiri bahasa Jepang native-nya hanya 1. UGM juga 1, Udinus kebetulan waktu itu 1, di UMY kebetulan juga ada 1. Jadi saya lari ke sana kemari dengan hari seperti itu. Jadi menurut saya itu, waduh, 4 perguruan tinggi yang datanya sangat sulit sekali dicari, tapi kok belum tembus artikel jurnal Scopus, rasanya sedih, Prof. Saya itu rasanya jadi rendah diri gitu loh, Prof. Asih semangat, Nek Wani aja wedi-wedi ya. Oh, begitu ya, Prof. Berarti sama dengan data Bu Yun ya. Berarti ya masih bisa ya dicoba ya, Prof ya. Oh iya. Bismillah saja lah, kalau hanya persoalan misalkan diperbarui data nih, monggo nanti kita upayakan, itu aja malah ya, Pak.
bahwa gitu. yes, gimana lah. Oh iya. Ya, Yang penting ketika kita cari aman sih sesungguhnya, kadang jangan sampai kita punya kelemahan tulisan kita tentu, tapi jangan sampai kemudian memberi peluang bagi pembaca yang lain justru memperhatikan kelemahan kita gara-gara kita keteledor menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya tidak prinsipil untuk disampaikan di situ. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita memperoleh banyak ini dari Prof. Abdul Munif sejak kemarin hingga hari ini. Masih tersisa 3 menit ya. Monggo. Ya, kita akhiri dulu Prof. Semoga silaturahmi akademik ini tidak berhenti di sini ya Prof. Jadi siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau melakukan penelitian, kolaborasi atau menulis bersama dengan Prof. Abdul Munif. Siap. Semoga berkenan. Ya. Alhamdulillah. Ini kabar baik ya. Ya. Baik, terima kasih banyak atas sharingnya dan silaturahmi akademik pada 2 hari sejak kemarin dan hari ini. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Monggo, Bu Silvi. Terima kasih, Bu Retno. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak, Ibu yang berbahagia. Akhirnya kegiatan workshop 2 hari mengenai publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional telah selesai, terlaksana. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Bapak Profesor Abdul Munif. Bapak, terima kasih. Semoga kegiatan 2 hari ini senantiasa membawa manfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Munif. Ya. Pak Nafis, saya kembalikan ke Pak Nafis. Ya, terima kasih Bu Silvi. Bapak Ibu izin untuk mengakhiri Zoom pertemuan untuk hari ini. Ya, terima kasih Prof. Munif, Bu Retno, Bu Silvi, Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali. Pak Udin, terima kasih. Ini penanggung jawab kegiatannya. Pak Lutfi juga terima kasih ya dari kemarin. Ya. Sami-sami Terima kasih Bu. Pak Aye, Pak Kaleb. Terima kasih semuanya Bapak Ibu dosen. Ya, terima kasih Prof. Munif. Jangan bosan-bosan kalau diminta lagi oleh kami. Terima kasih, Prof. Silakan Bapak Ibu yang belum sempat presensi bisa mengakses link yang saya bagikan tadi. Ya, terima kasih Prof. Munif. Terima kasih. Saya juga izin. Oh iya, terima kasih.